Sebagai duta sekolah, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Kupang mengharapkan siswa-siswi tidak takut untuk mengikuti asesmen nasional berbasis komputer. Saat didatangi channel news daring di sekolahnya pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, ada sesuatu yang berbeda di SMP Negeri 3 Kota Kupang. Sesuai dengan pantauan di sekolah tersebut, kami menemukan Kepala Sekolah Mashud Betan sedang memberikan arahan kepada siswa-siswi yang akan mengikuti ANBK sambil duduk di emperan sekolah. Secara terpisah Mashud mengatakan, sebagai salah satu sekolah penggerak di Kota Kupang, pihaknya mendapatkan penambahan peserta ANBK yang semulanya hanya 45+5 untuk kelas 8, tetapi siswa kelas 7 pun diikut sertakan sebanyak 45 orang plus 5, sehingga total peserta ANBK untuk SMP Negeri 3 Kota Kupang sebanyak 90+10. Sebagai manusia biasa sudah tentu dirinya merasa khawatir, karena selama masa pandemi COVID-19, siswa kelas 7 selama ini belajar online, sehingga mereka tidak mengetahui lingkungan sekolah. Menurut Mashud, apapun jawaban yang akan diberikan oleh para peserta ANBK, dirinya tetap mendukung, karena dengan jawaban mereka akan menunjukkan potret sekolah sesungguhnya, oleh karena itu ia berharap para siswa dapat mengungkapkan perasaan hati dengan sejujurnya. Selanjutnya, ikuti perbincangan Kepsek UPTD SMP Negeri 3 Kota Kupang bersama channel news daring di sini. Tetapi jangan lupa dukung channel kesayangan Anda dengan tekan subscribe, like, komentar, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar Anda dapat melihat video-video terbaru dari kami. Saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan kesiapan SMP Negeri 3 menghadapi asesmen nasional berbasis komputer atau sering disebut dengan ANBK. SMP 3 ini pada mulanya sama juga dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu siswa yang direkrut oleh kementerian untuk menjadikan sampling mengikuti ANBK ini sejumlah 50 orang yang terdiri dari 45 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Dalam perjalanan informasi ini maka sekolah punya kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan kesiapan anak-anak. Langkah pertama yang kami siapkan itu adalah secara sarana pendukung ini berbasis komputer, maka SMP Negeri 3 sangat siap karena sarana pendukungnya sangat menentukan. Dari jumlah 45 peserta itu, sehingga pada sesi pertama dia kan ada 3 sesi proses pelaksanaan, mulai dari simulasi, habis gladi, baru tanggal 4 ini kita masuk pada proses pelaksanaan ANBK-nya. Nah, itu langkah pertama yang sekolah sediakan membantu anak-anak itu adalah memberikan pendamping. Sebetulnya bukan mengajar, bukan mengajarkan anak. Beda dengan persepsi pemahaman UNBK. Beda. Kalau UNBK itu kan ujian, ujian yang dimana sekolah dalam skala lokal maupun kementerian skala nasional melihat hasil kognitif dari anak dalam hasil ujian UNBK. Kalau asesmen dia tidak melihat dari sisi itu. Asesmen itu sebetulnya program ini dicanangkan oleh pemerintah pusat itu, dia mau melihat bahwa kondisi sekolah itu seperti apa. Baik dari kondisi anak, baik dari kondisi sarana pendidikan. Makanya dinamakan dengan kalau kondisi anak melihat sampai anak-anak yang berkaitan dengan kognitif, yaitu dari aspek numerasi dan literasi. Habis ada aspek lagi yang dari kementerian melihat ya lingkungan belajar sekolah. Nah, lingkungan belajar sekolah ini mendukung tidak SMP Negeri 3 terhadap anak-anak berada di lingkungan. Nah, lingkungan ini dalam multidimensi. Ada lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan sehat, ada lingkungan berhubungan dengan sarana penunjang untuk anak ini bisa mengikuti proses sekolah dengan baik. Termasuk juga dengan guru, pegawai untuk menyediakan.
Dan yang ketiga berhubungan juga dengan namanya asesmen karakter siswa. Perubahan karakter. Di sini melihat dari sisi bagaimana karakter siswa SMP Negeri 3. Apa yang mereka lakukan dalam pengisian di proses asesmen itu diambil sebuah evaluasi. Dan baru diberikan semacam salah satu klasifikasi. Inilah SMP punya raut wajah. Dilihat dari penilaian seperti itu. Nah, hari ini saya baru mengatakan siswa. Ada kemungkinan yang akan dilanjut ke asesmen kedua itu adalah guru. Untuk guru. Dan kemungkinan ketiga itu adalah kepala sekolah. Nah, 3 asesmen dilakukan, baru dibuatlah sebuah hasil kesimpulan. Maka potret SMP 3 itu sesungguhnya seperti itu. Dan terkadang jawaban-jawabannya selalu disampaikan oleh sekolah terhadap kebutuhan publik ini kan kadang-kadang dia sifatnya ada yang asal bapak senang, ada yang mengada-adakan karena faktor A, B, C, tapi dia ada yang informasi siswa, informasi guru, informasi kepala sekolah, baru dikombinasikan dia, maka hasilnya seperti apa? Sesuai dengan alat ukur yang berlaku. Oleh karena itu, bagaimanapun sekolah punya upaya. Langkah pertama memberikan pendampingan kepada anak-anak untuk mengenal. Ini kan baru pertama sekali. Anak-anak juga tidak tahu persis apa itu namanya asesmen nasional. Maka saya libatkan kurang lebih 10 guru. Karena satu ruang 2. 10 guru mendampingi anak-anak di dalam sisa waktu mempersiapkan diri. Apa yang disampaikan berkaitan dengan pemahaman terhadap literasi, pemahaman terhadap numerasi. Saya sudah beli buku referensi yang menunjang untuk mereka bisa mengantar ke cara berpikir. Ini yang namanya AMDK, ini namanya literasi atau numerasi, sehingga guru yang mendampingi. Tapi guru tidak bisa mengajar karena itu tidak menjadikan satu alat ukur yang dipakai oleh kementerian, karena dia bukan ujian, tapi mendampingi mereka untuk mengantarkan mereka memahami tentang pola itu. Sehingga kurang lebih sekitar 16 hari karena waktu yang di penghujung kami pakai untuk mendampingi anak. Dalam perjalanan kami yang sekolah penggerak ini ditambahkan lagi jumlah peserta. Ditambahkan lagi. Yang semulanya itu semua sekolah ini hanya kelas 8. Dan bagi sekolah penggerak tambahkan 50 lagi di kelas 7. Kami punya jadinya 90 ya? 90 peserta utama, 95, 45 peserta utama, 10-nya peserta cadangan. Jadi 100 semua? Jadi 100 semua. Itu kami kelas 7, khusus untuk sekolah penggerak saja. Sehingga di waktu yang terakhir kurang lebih 1 minggu rilislah data kelas 7, maka kami juga harus, walaupun 1-2 hari, memberikan mereka pemahaman terhadap kalian akan menjadi duta SMP Negeri 3 untuk mengikuti asesmen nasional. Menarik ini. Dengan demikian mendadak untuk kelas 7 untuk masuk dalam mengikuti asesmen. Nah, menurut pendapat atau pandangan Bapak sebagai kepala sekolah, siswa-siswa kelas 7 dan kelas 8 yang mengikuti asesmen kemampuannya seperti apa? Karena ini kan seleksi dari sana dapodik ya. Pakai dapodik. Dari aspek kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak dia itu relatif. Dia ini relatif. Karena sistem acak yang dipilih oleh kementerian ini kan dia tidak melihat dari semacam hasil. Semacam hasil berupa pernah mengikuti ujian apa nilai tidak. Dia ada semacam alat ukur yang dipakai sehingga acak random. Soal kesiapan kita tidak bisa mengatakan bahwa anak ini semua punya kemampuan. Kita tidak bisa mengatakan, tapi kita mengarahkan mereka. Yang menjadi gambaran kami itu adalah ini bukan ujian, sehingga mereka tidak beban. Bahkan ada anak yang tidak mau ikut, Mereka membayangkan bahwa asesmen itu adalah ujian bagi dirinya. Nah, dia tidak sekolah dan kondisi begini, tiba-tiba diuji, habis peserta yang diuji itu bukan semua. Sehingga kadang mereka merasa bahwa
kenapa saya yang dipilih. Ini menjadi tantangan. Ini Ya? menjadi tantangan. Oh, ya. Dan kami selalu meyakinkan. Oleh karena itu tadi ada satu sesi yang bapak mereka melihat langsung itu. Saya memberikan penguatan, jangan menjadikan sebuah beban. Bahwa yang kalian ikut itu sebetulnya kalian mengungkapkan isi hati. Betul. Apa yang kalian makan di SMP 3, apa yang kalian minum di SMP 3. Artinya bahwa selama kalian di SMP 3, guru pernah mengajar tidak? Jawab. Kalau tidak pernah mengajar, ya bilang tidak mengajar. Nah, kan begitu. Karena jadi potret ya. Karena ini jadi potret, memberikan sebuah evaluasi, analisa terhadap status sekolah ini. Ya. Diwakili oleh siswa, guru, dan kepala sekolah. Apakah dengan asesmen ini nanti setelah sekolah ini menjadi penilaian tersendiri dari kementerian, apakah nanti sekolah ini menjadi contohnya kalau ini menjadi terbaik ya, contoh apa mungkin dia akan menjadi sekolah rujukan atau bagaimana? Dari sisi regulasi atau semacam sebuah produk yang menjadi program kementerian, saya sendiri belum tahu persis apa sih sasaran mereka dalam proses tahap baru pertama sekali melakukan asesmen nasional itu. Saya belum tahu proses regulasi. Tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Karena ini dianggap sebagai sebuah diagnosis. Ya. Asesmen ini sebetulnya diagnosis awal Ya. yang dipakai oleh kementerian dalam pemetaan sekolah di seluruh Indonesia. Iya, iya. Ini melakukan pemetaan karena informasi yang akan disampaikan oleh anak siswa, disampaikan oleh guru, disampaikan oleh kepala sekolahnya di dalam sebuah lembaga itu menjadikan sebuah diagnosis. Nah, indikator-indikator yang dipakai dalam proses diagnosis kan parameternya ada di mereka. Iya. Pasti hasil penilaian juga ada di mereka. Nah, soal nanti hasil ini dijadikan sebagai sasaran target ke depannya seperti apa itu saya belum tahu persis. Ya. Tetapi ini dia tetap mengacu kepada kondisi sekolah ini harus melakukan sebuah perubahan, sebuah perbaikan. Kalau saya kasih contoh, saya juga tidak memberikan semacam satu euforia bahwa SMP Negeri 3 itu hasilnya bagus, belum. Karena ini adalah sebuah diagnosa kemurnian oleh beberapa komponen yang memberikan informasi kepada kementerian. Dari situlah baru kita mulai start. Setelah selesai ini ya. Setelah asesmen selesai, kita mengetahui itu kan ibaratkan rapornya sekolah. Betul. Raportnya sekolah. Di rapornya sekolah kan nanti permisi. Ada beberapa indikator yang mungkin dipakai oleh kementerian sebagai barang penilaian. Kita sudah bisa tahu. Oh ternyata SMP 3 punya kekurangan ada di sini. Betul. Punya kelemahan ada di sini. Disitulah peran pemimpin untuk membangun koordinasi komunikasi dengan guru bahwa kita punya kekurangan di sini, maka kita harus. Itu pemikiran sederhana saya. Pesan Bapak kepada siswa-siswi untuk menghadapi asesmen. Pesan saya kepada anak-anak saya 100 orang yang tanggal 4 nanti menjadi duta. Mereka ini menjadi duta untuk SMP Negeri 3, memberikan sebuah informasi kepada SMP Negeri 3 adalah sampaikan sesuatu yang sesuai dengan dia. Ya. Sesuai dengan dia. Hanya tadi itu kan saya ragu, khususnya kelas 7 saya ragu. Karena sampai dengan saat ini kan mereka belum pernah datang ke sekolah. Iya. Nah tiba-tiba di dalam poin-poin indikator di asesmen itu taruh saja menyangkut survei lingkungan belajar. Dia tidak tahu. Misalnya saya tanya tadi satu-satu, apakah SMP Negeri 3 itu punya wifi? Ada yang bilang tidak ada. Bukan salah menjawab, tetapi dia tidak tahu. Iya. Padahal wifi-nya ada. Betul. Karena selama ini mereka ada di rumah, Betul. baru ada di rumah. Apakah sekolah pernah menggunakan multimedia untuk proses pembelajaran? Bilang belum. Memang betul, jawabannya itu benar. Karena mereka belum pernah sekolah bertatap muka. Padahal di kelas ada proyektor saya boleh bayar mahal-mahal. Nah, ini ada satu gambaran yang menarik sekali. Ketika program asesmen nasional keluar, bersama itu juga pandemi COVID, dia belajar daring. Iya, betul. Jadi ini kita dalam sebuah kemutaan. Tetapi saya yakinkan pada mereka itu begini. Pertama, kalian ini duta SMP Negeri 3, sehingga kalian harus tampil dengan percaya diri. Sangat percaya diri. Bapak sangat dukung apa yang kalian sampaikan. Kalian katakan A, Bapak siap melayani A.
Kalian katakan B, Bapak siap melayani. Tapi jaga nama baik SMP Negeri 3. Itu pesan-pesan saya untuk anak-anak saya. Karena mereka adalah duta yang memberi harumnya nama SMP Negeri 3. Baik.